Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang saleh dan salihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tetap semangat masih belajarnya ya. Walaupun kita dalam keadaan belajar dalam jaringan online, tetap semangat dan selalu rajin untuk belajar agar cerah untuk masa depan kalian dan masa depan kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita telah sampai ke bab yang kedua ya. Dimana sebelumnya di bab yang pertama kemarin kita membahas tentang Utsman bin Affan. Kali ini kita membahas tentang Ali bin Abi Thalib ya. Siapa sih Ali bin Abi Thalib? Tentu kita tidak asing dengan nama ini ya. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW, di antara sahabat-sahabat Rasul yang dekat dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib juga adalah salah satu khalifah yang keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, ya, dan termasuk dalam Khulafaur Rasyidin ya. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin. Tentu di mana sejak kecil ini Ali bin Abi Thalib adalah seorang anak yang cukup cerdas, sangat cerdas bahkan. Beliau juga diasuh oleh keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ditanamkan nilai-nilai agama dan akhlak langsung oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah khalifah yang sangat dekat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pun adalah kerabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tercatat dalam sejarah beliau ini adalah seorang panglima perang yang cukup disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam ya. Anak-anak yang berbahagia, di mana riwayat hidup Ali bin Abi Thalib adalah beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi ya. Berarti kalau dihitung dengan kelahiran Nabi, beliau jauh ya, sekitar 30 tahunan ya pada Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Mekah, tepatnya di daerah Hijaz yang termasuk dalam Jazirah Arab. Nama asli Ali bin Abi Thalib adalah Haidar, yang artinya singa. Nama ini diberikan oleh orang tuanya untuk menghormati sang kakek dari ibu ya, yaitu kakeknya bernama Asad yang artinya juga singa. Namun nama tersebut diganti oleh baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Ali, yang artinya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi masih keturunan Nabi ya. Beliau adalah sepupuh Nabi. Jadi ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib dengan ayahnya Ali, yaitu Abi Thalib atau Abu Thalib bin Abdul Muthalib, saudara kandung Abdullah dan Abdul Muthalib. Dan Abu Thalib ya, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan Rasulullah SAW, Ali adalah sepupu ya, sepupu dekat. Makanya hubungan Ali bin Abi Thalib begitu
dekat dengan Rasulullah SAW. Selain beliau sebagai kerabat, famili, beliau juga ada sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Makanya hadis-hadis Nabi banyak yang beliau hafal, karena beliau dari kecil sudah merasakan dirawat oleh Nabi SAW tentang ditanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak, tauhid. Langsung Nabi yang mengajarkan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib sebelum beliau masuk Islam. Tentu sejak kecil adalah Ali bin Abi Thalib ini memiliki kehidupan yang sederhana. Kenapa? Padahal beliau keluarga yang sangat dihormati ya di kalangan kaum Quraisy, karena memang Abu Thalib tidak memiliki penghasilan yang besar. Selain itu, anak-anak yang harus dinafkahi oleh Abu Thalib juga banyak. Jadi saudara-saudaranya Ali itu banyak ya, sehingga membuatnya kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Namun kehidupan keluarga pamannya yang sulit membuat Rasulullah SAW tertarik untuk mengasuh Ali bin Abi Thalib. Jadi karena keluarganya keluarga yang sederhana ya, akhirnya Ali ini diasuh langsung oleh Rasulullah SAW. Hal ini beliau lakukan semata-mata untuk membantu meringankan beban hidup sang paman, yaitu Abu Thalib. Rasulullah SAW juga ingin membalas kebaikan sang paman yang pernah merawatnya sejak berusia 8 tahun. Jadi Nabi memang dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Jadi usia beliau Nabi Muhammad di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Kemudian di usia 6 tahun ibunya meninggal, dan di usia 8 tahun kakeknya meninggal, dan akhirnya dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sampai Nabi dewasa tuh dirawat ya, dibela, dilindungi oleh Abu Thalib, karena memang Abu Thalib ini cukup disegani oleh kaum Quraisy. Akhirnya niat baik Rasulullah SAW mendapatkan restu sang paman untuk merawat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib dirawat oleh Nabi dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sampai usia 7 tahun. Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasulullah SAW dan Khadijah. Kehadiran Ali di rumah Rasulullah SAW membuat Rasulullah SAW dan Khadijah sangat gembira. Tentu sejak Ali kecil, Rasul sudah mendidiknya dengan budi pekerti yang baik. Yang tadi Bapak sampaikan, beliau ditanamkan, diajarkan nilai-nilai agama, diajarkan tentang akhlak, tentang tauhid. Langsung yang mengajarkan adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dianggap oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti anak-anaknya sendiri. Anak-anak yang berbahagia itu adalah kehidupan Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam. Bagaimana setelah masuk Islam? Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima ya. Lalu beliau diangkat menjadi Rasul Nabi SAW. Dakwah pertama yang beliau lakukan adalah kepada orang-orang yang tinggal serumah dengannya, tanpa terkecuali, yaitu Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih berusia anak-anak, masih berusia kanak-kanak. Lalu Rasul SAW menyampaikan perihal kenabiannya kepada Ali yang saat itu berusia berapa? 10 tahun.
Mungkin kalau saat ini usia 10 tahun itu kita kelas berapa anak-anak? Kelas 3 ya, mungkin kelas 3 itu usia 10 tahun atau kelas 4. Nah, langsung Ali bin Abi Thalib setelah Rasul menyampaikan tentang kenabian dan kerasulannya, Ali langsung membenarkan dan menerima ajakan Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan untuk masuk Islam. Jadi salah satu orang yang pertama masuk Islam ya, Ali bin Abi Thalib setelah Khadijah istri Rasulullah SAW. Jadi pemuda adalah Ali bin Abi Thalib. Bukan karena beliau dirawat dan tinggal bersama Rasulullah, melainkan didasari oleh keyakinan Ali. Jadi Ali itu menerima agama Islam bukan berdasarkan beliau berhutang budi kepada Rasul, akan tetapi beliau Ali bin Abi Thalib yakin bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga Ali bin Abi Thalib sebagai anak angkat dan sahabat setia Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib juga menantu Rasul ya. Selain beliau sepupu Rasul, anak angkat Rasul, beliau pun adalah menantu Rasulullah. Dengan siapa Ali bin Abi Thalib menikah? Ya, dengan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Paham ya anak-anak ya? Jadi beliau juga sepupu, sahabat, dan juga menantu Rasulullah SAW. Itulah sedikit riwayat tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam, dan keluarga Ali bin Abi Thalib. Dan di mana Ali bin Abi Thalib setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra dikaruniai 5 orang anak, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kelima anak Ali bin Abi Thalib hasil pernikahannya dengan Fatimah, yaitu Hasan Hussein. Muhsin meninggal saat masih kecil ya. Lalu Zainab dan Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Umar bin Khattab. Kehidupan rumah tangga Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah SAW tersebut berjalan sangat harmonis meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan. Anak-anakku yang berbahagia, itulah penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan untuk tugas hari ini adalah ya, dimana di situ ada di halaman 22 tadi ya. Di halaman 22 tugas kalian adalah silahkan kalian mencari pengertian tentang kata-kata penting yang ada di tabel di halaman 22 ya. Di situ ada kata-kata penting tentang ilmu, pengertiannya apa pengertian ilmu, apa pengertian wahyu, harmonis, mudarat, hikmah, bijak, tahkim, porof, hijrah, baiat, baitul mal, dan jamal. Silakan kalian cari tentang pengertian-pengertian kata-kata penting tersebut ya. Kata-kata penting tersebut nanti tugasnya kalian kumpulkan di classroom ya. Ingat anak-anak, classroomnya dibersihkan ya. Tugas-tugas yang sudah Bapak nilai kalian bersihkan agar nanti Bapak mencari tugas yang baru nih yang nanti kalian akan kirim tidak susah-susah ya, langsung
tugas yang Bapak sampaikan hari ini. Mohon lebihnya sekali lagi mohon maaf. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan belajar di sekolah kita tercinta ya. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.